Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uju. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan metode saya dalam mengganti head di snare. Karena susahnya mendapatkan dan harga yang lumayan tinggi bagi sebagian orang yang pertama kali mencoba untuk mengganti head, itu mungkin menjadi proses yang sedikit agak menakutkan. Akan tetapi bila kita mengetahui apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, dan apa yang akan terjadi saat dilakukan, saya rasa akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan akan meningkatkan keterampilan kita sebagai pemain atau seorang pelatih. Hanya ada dua item penting yang kita butuhkan untuk mengganti head di snare. Hal pertama yang jelas dibutuhkan adalah drum head baru pengganti drum head lama. Yang kedua yang dibutuhkan adalah kunci drum khusus yang disebut kunci T. Kunci T ini memiliki ukuran yang sama dengan kunci T drum biasa, tetapi biasanya memiliki bahan yang lebih kuat dan sudah diperpanjang agar bisa memberikan tekanan yang tinggi pada head yang biasa ditemukan di marching drum perkusi. Selama memiliki dua item ini, kita dapat berhasil mengganti head pada drum. Item tambahan yang berguna tetapi tidak begitu diperlukan ketika mengganti head antara lain ada lap bersih, lilin atau produk khusus buat bantalan drum shelf, grease atau WD. Melepaskan head drum. Hal pertama yang dilakukan adalah memutuskan harus memulai dari baut yang mana pertama kali kita buka. Alasan ini penting karena kita ingin memastikan melepaskan tekanan dari head secara merata. Dalam rangka melakukan itu, kita perlu mengingat di mana kita memulai melepaskan tekanan pertama kali dan arah berikutnya di drum. Ada beberapa metode yang digunakan ketika melepas dan mengencangkan tuning di drum. Salah satu metode melepaskan atau mengencangkan dalam bentuk lingkaran. Metode ini memang jauh lebih cepat, tapi tidak baik untuk kondisi dan posisi di rim drum. Mengapa? Karena jika kita melepaskan tekanan dari satu sisi, rim pada sisi akan naik dibandingkan sisi yang lain, dan apabila itu dilepaskan lebih banyak, dapat menyebabkan rim menekuk atau rusak. Untuk menghindari hal itu terjadi, pastikan melepaskan atau mengencangkan di sisi berlawanan. Di sisi berlawanan satu sama lain. Proses ini dilakukan sampai baut betul-betul terlepas dari rim dan betul-betul terbuka secara merata. Harus bersabar dalam membuka, jadi betul-betul memutarnya tidak perlu terlalu banyak. Setelah semua baut tension lepas, saatnya menarik lembut rim dan melepaskan head lama. Setelah itu, kita bersihkan rim untuk memasang head yang baru. Setelah kita memindahkan head lama dari snare, saatnya kita memberikan drum sedikit pembersihan. Sangat umum apabila ada potongan-potongan isolasi, serpian kayu dan partikel kotoran lainnya jatuh di antara head dan rim. Ambil kain bersih untuk menyeka lembut partikel-partikel di bawah bantalan atau edge.
dan rim. Ini akan membantu menghilangkan partikel yang menempel. Setelah dilakukan pembersihan, dilakukan pengecekan di sekitar rim bawah atau bantalan rim, apakah ada penyok atau sesuatu yang mengakibatkan itu menjadi kasar dan akan berpengaruh pada head yang akan menempel di sekitar bantalan rim ini. Jadi biasanya cara mengatasinya adalah dengan menggunakan lilin atau produk yang memang dikhususkan untuk bearing edge. Dioleskan tipis saja. Setelah semua sudah terkena dan dipastikan sudah tidak ada bagian-bagian yang dapat merusak head, kita ambil head yang akan dipasang dan segera memposisikan di tempat yang akan dipasang. Oke, setelah itu saatnya memposisikan kembali rim ke tempat semula. Pada tahap ini, apabila baut terlihat ada korosi atau karat, itu bisa diberi WD, atau apabila posisi baut sudah kehilangan grease, itu bisa ditambahkan lithium grease pada ujung baut. Seperti ini untuk memudahkan pemasangan. Setelah semua dipastikan terkena atau setelah diberi grease, mulai mengencangkan bautnya dengan menggunakan tangan saja dan menekan bagian tengah daripada head. Ini dilakukan sampai semua baut betul-betul sudah tidak dapat diputar lagi. Tahap berikutnya, setelah semua dipastikan baut tidak dapat diputar dengan menggunakan tangan, jari-jari, kita gunakan kunci T. Prosesnya seperti saat membuka tadi, jadi kita tidak boleh memutar berkeliling yang membuat posisi head atau rim itu mendapat tekanan yang berbeda di sisinya, jadi betul-betul diambil berlawanan seperti saat membuka tadi atau seperti saat memasang roda ban.
dipastikan headnya mendapat tekanan yang sama di setiap sisinya. Setelah memastikan tidak ada kerutan lagi di sekitar tepi headnya dan tidak ada baut yang terasa longgar yang sudah sama kencang, sebaiknya drumnya didiamkan beberapa jam dulu menunggu headnya untuk mengembang agar tidak merusak head. Saat kondisi di kejuaraan, apabila dibutuhkan tuning yang tinggi dan harus mengganti head yang sudah rusak sebelum memulai kejuaraan, itu bisa headnya dipaksa untuk mendekati tuning yang diinginkan. Tapi setelah itu benar-benar headnya harus segera diistirahatkan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah lagi. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.